Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Bapak Ibu, pemirsa dan jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Allah masih memberikan kepada kita satu kenikmatan dan karunia kepada kita semua untuk bisa menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala taubat kita diterima oleh Allah, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dan insya Allah sampai kepada bab sabar. Yang sebelum itu kita mengkaji tentang bagaimana kita bertobat kepada Allah dan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melatih diri kita untuk mengenal apa itu sabar dan bagaimana kita bisa bersabar dalam kehidupan kita ini. Apakah sabar hanya dalam kemiskinan, ataukah sabar dalam kekayaan, atau sabar dalam setiap masalah apapun saja. Insya Allah 1,5 jam ini guru kita akan memberikan wejangan kepada kita semua. Tapi sebelum itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik dalam kehidupan kita dan juga kita diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Ya, karena ilmunya para ulama-ulama kita. Dan kita pun mendoakan semoga penulis kitab ini, penyusun dan pensyarah dan penterjemah siapapun saja, semoga Allah luaskan ilmunya, Allah berkahi kehidupannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan pemirsa yang ada di rumah nanti bisa bergabung dengan kami di line telepon 02187797000 atau di 02187798000. Mari kita dengarkan wejangan dari guru kita tentang bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu kita semua tahu dan merasakan bahwa beberapa hari terakhir ya, kita seperti dibukakan mata oleh Allah Subhanahu wa taala betapa Allah Maha Kuasa atas diri kita semua. Belum lagi yang di Papua masih segar diingatan kita, kemudian terjadi gempa di Mentawai di Sumatera ya, Sumatera Barat. Kemudian Gunung Merapi yang sudah diprediksi bakal meletus juga. Subhanallah, sudah terjadi fase-fase awal yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua kita menjadikan diri kita menjadi lebih bersabar lagi. Karena ujian Allah ini kalau enggak dilewati dengan baik ya, akan jadi sia-sia. Banyak orang yang ketika dikaruniai kesulitan dan persoalan hidup, dia berubah menjadi pengumpat. Betapa banyak warga Jakarta kemudian ya, yang akhirnya menjadi pengumpat, saya bilang. Mengumpat kotanya, mengumpat negerinya, mengumpat juga pimpinannya. Saya tidak membela pimpinan, nah, sama sekali. Saya di sini selalu nyerang terus. Tapi juga saya ingin menyelamatkan diri saya dan teman-teman semua. Karena sesungguhnya tidak ada yang kita umpat kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Wong sebenarnya kalau kita mau jujurkan, kesalahan juga ada di diri kita. Terkandung di dalam diri kita ya, saya, ya Anda semua, ya kita seluruh pemirsa. Semua punya piutang dalam membuat bencana di negeri yang kita cintai ini.
Oh, saya kan tidak menebang pohon. Memang Anda tidak menebang pohon, tapi Anda menebang iman Anda. Anda melakukan kesyirikan, Anda melakukan kemusyrikan, Anda meninggalkan sholat, Anda gibah. Semua dosa ini udah jadi dosa nasional. Gibah, gibah nasional. Zina, zina nasional. Gimana zina nasional? Zina nasional yang melakukan si A dan si B, kita ikut ngomongin. Bagaimana tidak sama dengan berzina? Bohong nasional. Dia yang berbohong, fulan yang berbohong, kita jadi ikut-ikutan ngomongin yang berbohong. Dengan segala kekurangannya yang orang lain menganggap itu bid'ah, yang menganggap orang lain itu menjadi bermasalah. Saya rindu dengan istighosah lagi. Saya rindu dengan ngumpul-ngumpul lagi lalu membaca Quran. Kaum Ninawa, kaumnya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, yang ditinggalkan oleh Nabi Yunus dengan satu ancaman bahwa dalam 3 hari negeri kalian semua akan dilanda bencana besar. Sepeninggal Nabi Yunus, kaum Ninawa sudah melihat tanda-tanda bahwa apa yang diucapkan oleh nabinya itu benar. Mungkin saat itu mendung berkepanjangan, awan panas sudah mulai juga hadir. Pokoknya udah mulai ada tanda-tanda seperti kita ginilah. Dan kaum Ninawa berhasil menyelamatkan diri mereka. Mereka semua taubat nasional. Bersedekah juga bersedekah nasional. Mereka bawa barang-barang berharga mereka, lalu mereka bagikan. Dan subhanallah, ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam ditakdirkan kemudian kembali kepada umatnya, sudah dalam keadaan beriman. Allahu Akbar. Kita apakah tidak bisa selamat? Insya Allah masih banyak guru-guru yang ikhlas karena Allah mengajar. Masih banyak murid-murid juga yang ikhlas karena Allah mengajar. Masih banyak orang-orang miskin yang tabah dengan kemiskinan dan tidak mau memenuhi kebutuhan dengan harta yang haram. Masih ada orang-orang yang menjaga dirinya dari meminta. Masih ada yang sujud di tengah malam. Masih ada orang-orang yang ketika dihujani dengan sekian kesulitan, lalu dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah saya menjadi orang-orang yang bersabar. Dia tidak melihat kesusahan kanan kiri sebagai kesusahan yang ditimbulkan oleh orang lain. Semua karena Allah, sehingga ucapan adalah subhanallah. Bukan karena manusia kita menjadi susah, menjadi sulit, tapi karena Allah. Nah, karena Allah kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita coba muhasabah. Kita coba meneliti apa pasal kemudian Allah menghadiahkan ini dan itu. Bila mana kesusahan karena datangnya karena kesusahan kita sendiri. Kita menyusahkan diri sendiri dengan berbuat maksiat, itulah azab. Allah pun karuniakan pintu taubat yang kemarin sudah kita belajar. Ada banyak hadis yang tidak saya kupas di sini, tentu saja karena hadisnya yang terakhir panjang-panjang. Hanya sekarang kalau ujian, kesusahan, ujian kehidupan, bukan karena kita salah, tapi memang akan berlakulah apa yang Allah ingin berlakukan. Maka mudah-mudahan kita melewati ini sebagai bagian dari ujian kesabaran Allah kepada kita semua. Maka hari ini insya Allah pagi ini kita akan membahas babus sabar. Bab sabar. Saya kira ini pembahasannya pas sekali dengan kondisi kita. Pemirsa, di akhir acara nanti kita akan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah menghindarkan bala dan bencana yang lebih besar lagi di negeri kita ini. Insya Allah. Silakan. Rahmat Allah, tidak ada orang yang bisa pura-pura sedih sampai dia sedih betulan. Tidak ada orang yang bisa pura-pura susah sampai dia susah betulan. Tidak ada orang yang benar-benar merasa kehilangan sampai dia hilang betulan apa yang ada di genggaman dia. Tidak ada orang yang pura-pura sakit kecuali dia sakit betulan. Tidak ada orang-orang yang merasa hina kecuali dihina betulan dan terhina. Apalagi tidak ada orang yang kemudian menangis karena susahnya, karena letihnya, karena capeknya, kecuali emang dia mengalami sendiri itu. Pada saat itu sebenarnya beli kesusahan itu, kesulitan itu, masalah itu dengan iman terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Trending terbaik saya bilang. Nggak bisa lah orang pura-pura sedih. Lah, aktor manapun cuman dia bisa pura-pura tapi dia tidak sedih betulan. Pada saat itu Pak, betul-betul Allah itu dekat, rasain itu. Karena training kehidupan yang model begini
Nggak gampang. Maka saya sering bilang juga sama teman-teman, 1000 kali saya menganjurkan untuk bersedekah. Saya bilang, tapi cobalah bikin orang itu menjadi melewati sendiri kesusahannya. Masih ingat ungkapan kita, cerita kita mengatakan bahwa, Ustadz, ya Allah ya salam, saya ini kalau nggak bayar anak saya bakal dikeluarkan. Biar dia melalui itu. Biar dia melewati itu, biar dia tahu rasanya bagaimana kemudian menjadi seorang ayah yang anaknya dikeluarkan dari sekolah. Biar kemudian dunia tidak membantu supaya kita merasa betul. Ngelihat anak keleleran, merintih. Nanti jemaah akan mengatakan bahwa Ustadz kan tidak pernah mengalami. Di Riyadhus Shalihin pun ada. Tapi udah lewat babnya. Bab taubat. Di bab taubat ada seorang perempuan. Ya. Ada seorang perempuan ya yang kemudian menangisi satu makam. 6 ra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahiyya hubla minaz zina. Bukannya ini, sorry. Sorry. Ya. Salam. 18 ya. Ada satu ini, si perempuan ini mengatakan bahwa, ya Rasulullah, engkau tidak mengalami apa yang saya alami. Tanpa dia mengetahui bahwa yang datang ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita juga begitu, kadang-kadang kita mengatakan, ya Ustadz mah nggak ngalamin apa yang saya alamin. Ya, karena kita jadi ustadz, jadi guru ini udah ngalamin, makanya kita ngajar. Seru Pak, seru. Ngetok pintu orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa? Minjem lagi. Seru. Belum ngomong dia udah 17 kali, tuh hok gitu ke kita nih. Rasanya. Lalu akhirnya kita jadi ketemu Allah. Ya Allah, kepada siapa lagi aku mengadu kecuali kepadamu. Dapat. Tapi bukannya Ustadz mengajarkan tentang bab sedekah? Iya, tapi kan saya juga boleh ngajarin bab tawakal. Antum ngajarin tentang sedekah, tapi kenapa antum pelit? Loh, iya. Saya kan boleh dong ngajarin bab sabar. Sebab kalau kita ngajarin bab sedekah terus, nanti judulnya jadi bab tuman. Kalau sudah jadi bab tuman, maka orang itu Tuhannya menjadi Anda. Dia tidak kebal. Anak Pak, jagain terus tuh anak. Aduh Pak, Bapak malah menciptakan satu generasi yang mengerikan. Jangan naik. Mau naik tangga pegangin. Biar dia jatuh gedebak, saya jangan mati aja. Biar dia tahu rasanya sakit. Kecedot. Sakit. Biar. Anak sekarang coba dijagain deh. Gerimis dikit, masuk gerimis. Anak zaman dulu, hujan ayo malah zaman dulu. Akhirnya apa? Tahan, masuk angin. Kuat dia, nggak gampang masuk angin. Allah menguji hambanya. Ada 6 ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi di dalam Muqaddimah Babus Sabri. Qala Allah Ta'ala. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Allah ada di balik segala kesusahan kalian. Wahai orang beriman, orang yang percaya bahwa Allah lah yang menghadiahkan buat kalian kesusahan. Wahai orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Allah juga yang memberikan kenikmatan yang ada di balik kenikmatan. Bahwa hidup ini adalah ujian. Bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Isbiru, bersabarlah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian semua. Walanabluwannakum
bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan segala sesuatu yang minal khaufi, dari ketakutan, kekhawatiran. Saya kadang-kadang suka merenung gitu, kenapa khauf disebut di pertama gitu. Orang yang kehilangan pekerjaan khawatir, ntar nggak makan. Orang yang punya utang khawatir dia nggak bayar. Bukan utangnya sebenarnya jadi masalah itu. Dan ini sudah dengan sangat cantik diterjemahkan oleh orang-orang barat. Kekuatan pikiran, dibenahin dulu mindsetnya, dibenahin dulu kemudian cara pandangnya, dibenahin dulu cara pikirnya. Dibenahin dulu kemudian cara dia merasakan segala sesuatu yang terjadi. Ini beres, beres. Begitu kata mereka semua. Jika Anda berpikir Anda bukan dalam keadaan bermasalah, maka Anda bukan sedang bermasalah. Khauf. Orang yang kemudian mau bercerai, udah khauf. Ntar gimana? Siapa yang jagain anak saya? Siapa yang masakin saya? Emang ibu kira kalau bercerai itu ibu doang yang khawatir, ibu doang yang gelisah? Enggak, laki-laki lebih gelisah lagi. Beneran, cuman laki-laki itu kadang-kadang pandai dia menyimpan perasaan. Kalau perempuan gampang mengungkapkan perasaan. Kalau ada laki-laki ya yang senang mengungkapkan perasaan, kayaknya bukan laki-laki itu. Sama aja. Ibu pulang nggak ada laki, biasa aja kan. Kalau laki pulang nggak ada bini, pusing dia. Mama kemana? Ibu kemana? Emak kemana? Padahal mungkin cuma ke tetangga, tapi kita udah gelisah tuh. Karena kita nggak biasa pulang nggak ada bini. Tapi kalau ibu kan pulang nggak ada laki biasa. Belum pulang maksudnya dari kantor. Khauf, rasa. Kenapa banyak para pekerja ya ketika kemudian ikut pelatihan entrepreneur, lalu kemudian mayoritas banyak yang kemudian menemui kegagalan, menemui kebuntuan, dan sekarang utangnya banyak sekali. Karena mungkin pondasi khaufnya salah. Emaknya nanya sama dia, emang lu udah pikirin mau berhenti? Udah ada pekerjaan yang lain. Jawaban-jawaban ini dulu kita koreksikan. Kalau jawaban dari anak kita, kenapa kamu berhenti? Jawaban tauhid. Nanti dari mana kamu hidup? Jawabannya gue jawaban tauhid. Hidup dari mana? Dia dari Allah lah, Mak. Insya Allah. Bener gitu. Persiapan apa yang kamu punya? Kok kamu berani keluar dari kantor? Oh, saya sudah punya proyek. Oh, salah. Saya sudah punya iman. Sandarannya karena sandarannya proyek, sandarannya tabungan dia. Udah cukup mah, insya Allah. Saya pensiun dini nih. Saya tarik 1 miliar, insya Allah saya bisa hidup. Itunya dibikin hilang sama Allah, udah nggak ada lagi sandaran. Tapi orang-orang yang keluar dari pekerjaannya memulai usaha baru, tapi jangan imannya, hatta dia nggak punya modal pun jalan. Karena modalnya adalah iman, tauhid, amal soleh. Khauf. Nah, khauf nih kita nih sekarang nih, khawatir, gitu. Banyak kekhawatiran. Ini ujian dari Allah. Di kajian hari Selasa di Tafsir Al-Mu'in, bab 0 kita sudah belajar tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa syaitan. Setan ngasih kewaswasan dari kita. Ntar nggak laku. Ntar wah pokoknya kacau. Wal ju' nih kelaparan. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kurang harta, jiwa, buah-buahan.
Wa basyyiris sabirin, dan kabarkan kepada orang-orang yang sabar itu kabar gembira. Masih ada 4 ayat lagi, insya Allah kita akan baca setelah yang satu ini. Silakan. Berilah kabar gembira, wa basyyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang bersabar. Masya Allah Pak, Masya Allah. Siapa di antara orang-orang yang kemudian senang ketika kemarin macet total? Siapa yang keluar sebagai pemenang dari episode Musabaqah Iman yang Allah hadiahkan buat Jakarta? Apakah kita tidak boleh mengkritisi pemerintah? Oh, hak kita mengkritisi pemerintah. Tapi kan beda Pak, mengkritisi dengan mengeluh kan beda. Terkandung di kesabaran adalah bagaimana kita ngelihat lagi selokan kita, ngelihat lagi cara kita buang sampah, ngelihat lagi cara kita hidup di Jakarta ini bagaimana. Bagaimana nggak mau macet, anak satu, bapak satu, istri satu, mobilnya semua serba satu. Gimana nggak macet, buang sampahnya sembarangan. Kota Jakarta menjadi kota sampah, musibah yang tiap hari Allah kasih lihat nggak kelihatan sama kita. Jakarta jadi kota sampah. Musibah yang cuma 1-2 hari jadi kota air. Mendingan mana kata Allah, kota air apa kota sampah? Sebenarnya kalau derajatnya masih kayak kemarin doang, mendingan kota air Pak. Jarang-jarang kan kita punya kolam renang segede Tamrin. Jarang-jarang kita punya kolam renang sebesar, seluas 3 kecamatan. Kesempatan. Berenang gratis. Kenapa sih kita nggak bisa kayak anak kecil? Begitu banjir dia malah keluar bawa ban. Dia malah gupak-gupakan. Mereka menjadi pemenang, kita pusing. Pusing menyelesaikan masalah? Enggak, membanjir juga, tetap macet juga, tetap gimana? Tapi kita punya lisan, alhamdulillah. Jarang-jarang kita yang ngaji. Pas mati lampu dulu Pak. Tahun berapa itu saya pernah? Macet total, plus sama sekali nggak bergerak. Kita iseng nih menjadi orang yang berbeda. Kita mampir ke rumah yang lagi macet. Ini kan ada rumah-rumah tuh. Ada toko-toko, ada warung-warung. Kita mampir situ ambil wudhu. Sekedar beli minuman dah. 1-2 botol gitu. Terus kita wudhu. Kita jajal sholat di atas cup. Enak banget. Atasnya bulan Pak. Kita sholat di atas cup. Set, mantep bener. Subhanallah. Pengalaman. Kita bertasbih di dalam mobil bersama orang-orang. Kan nggak boleh Anda berhenti seenaknya saudara di jalan Tamrin, Sudirman. Nggak boleh kan? Nah sekarang kesempatan mesen mie, makan di tengah jalan Sudirman nggak ada yang berhentiin. Emang udah berhenti duluan. Ente lagi di mana di? Lagi macet, bukan macet, parkir. Iya, soalnya berhentinya sampai 2 jam. Parkir namanya di jalan tol. Kesempatan Pak, ketika Bapak Ibu susah, saya susah, siapa yang dicari? Begitu yang kita cari adalah Allah. Basyir sabirin. Sesungguhnya Allah bilang, ya itu kabar gembira, kamu mendapatkan aku. Tapi kan otak kita nggak begitu. Ketika kita di PHK, yang kita cari pekerjaan lain. Boleh nggak? Aduh ntar dulu dah pekerjaan lain mah. Ya, tapi kalau iya ketemu enggak, nyatanya enggak ketemu, malah makin rungsing, makin khawatir, dan tabungan kita makin lama makin habis. Kita cari Allah. 1000 kali kita tahu adik kita jual rumah, adik kita jual mobil, kita punya saudara jual tanah. Tar dulu, kita ke Allah dulu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sama Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolonglah sama Allah. Tapi kan si fulan itu kaya, kenapa dia nggak mau berbagi? Itu kalau kamu berharap pada orang kaya, jadinya begitu. Udah memiskin jadi mereres. Kenapa ya saya ikut bertetangga sama orang kaya? Tapi kok saya tidak pernah dibagi? Kenapa kalimatnya tidak dirubah? Seakan-akan Allah yang bertanya, kenapa kamu bertuhan aku, tidak aku bagi? Jadi masalah kan? Jadikan kesusahan, kesulitan hidup menjadi gerbang kita menjadi the winner. Menjadi gerbang buat kita menjadi pemenang. Seorang peselancar tidak akan mencari lautan yang tenang. Mana ada orang mau surfing? Dia bawa apa namanya itu? Papan selancar. Lalu dia mencari sungai yang dangkal.
Itu namanya perselancar yang baru keluar dari RSJ. Di rumah sakit jiwa, Pak mau kemana? Saya mau berselancar. Loh Pak ini sungai kecil. Udah gitu penuh dengan eceng gondok lagi. Pak kalau mau berselancar sono di Sanur, sono di Kuta, sono di Pangandaran, berselancar di sana. Dan memang mereka mencari ombak. Lalu mereka ya face on to ombak. Bukannya lari loh Pak, mengejar ombak. Hebat gak? Mana nih ombak? Kejar. Oh luar biasa. Lalu kemudian dia di atas ombak, saat sudah berselancar, subhanallah. Kalau kita sudah bisa begitu tuh di atas utang saat kita menikmati sholat malam. Jam 2 kalau lo nggak ada, kok tenteng lo ke Polres. Kalimat ancaman itu jam 8 pagi, lalu kita berselancar di atas sejadah sholat duha. Kalau hari ini adalah hari terakhir saya sholat duha di rumah saya, Allah. Kalau hari ini hari terakhir, saya bercengkrama dengan istri saya, dengan ponakan saya, dengan anak-anak saya. Lalu katakan kepada Allah, raditu billahi rabba. Saya redo ya Allah. Apa jadi jam 2? Jam 2 itu genggamannya di tangan Allah. Mau jadi enggak tuh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di atas kertas, di atas saudara, game habis. Tapi Allah taala kemudian menyimpan bantuannya buat kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu balasannya ya Allah sungguh besar sekali. Besar sekali orang yang bersabar. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan kalaulah kita semua ini menjadi orang-orang yang sabar dan mau memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Itulah seutama-utama urusan. Masya Allah. Dipepas keyang kalau kata orang Betawi mah. Saudara nggak ada yang begini. Oh pokoknya dipepas keyang habis dibuntel-buntel gitu. Sampai yang ada cuman air mata gitu. Tapi hati ini nggak mau mengeluh. Cuman mau terima kasih aja sama Allah. Wih. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian Allah menyebut juga inna dzalika lamin azmil umur. Ustadz bulan November besok penentuan apakah rumah saya akan disita atau tidak. Dari sekarang redo. Kalau dari sekarang redo sudah. Allah akan mengganti 2 kali rumah yang Allah ambil buat dari kita. Kenapa bisa begitu? Tapi memang susah, yang redo nih susah. Ustadz saya sih redo ya, tapi rumahnya rumah mertua ya. Nah redonya jangan di bab itu, redonya bab dimaki sama mertua. Loh iya dong. Anda sudah redo di bab rumah, fine. Karena itu bukan rumah Anda. Tapi sesungguhnya Anda belum redo. Kenapa? Anda belum redo kan? Dicap menjadi mantu kurang ajar. Dicap menjadi mantu yang kacau. Dicap menjadi mantu yang miskin. Dicap, Anda nggak redo. Sesungguhnya Anda nggak redo. Ketika Anda bilang, saya ikhlas Pak Ustadz. Andai sertifikat ini punya saya ikhlas. Terus, sertifikat ini punya orang Ustadz. Ya itu namanya Anda belum ikhlas. Belum ikhlas apa? Belum ikhlas dijauhi teman. Belum ikhlas kemudian dimaki-maki teman. Kamu tuh ya, kita ikhlas. Insya Allah Pak nggak terjadi tuh. Itu kan baru bayangan kita. Terus gimana Ustadz? Ngadep sama mertua. Jadilah orang yang bersabar. Hebat kan? Padahal itu kesalahan kita. Tapi Allah tutup loh. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Mak, ya Allah. Saya minta maaf sama Mak. Maknya diam. Ini rumah besok udah mau disita Mak. Mak kita diam.
Maafin ya mak. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa beli lagi emak rumah yang lebih bagus. Mantunya nerima, emaknya nerima. Tahun depan tuh bukan cuma punya rumah baru, pergi haji bareng-bareng. Sambil makan nasi mandi tuh di Mekah pada ngomong. Sebenarnya emak saat itu mau nyekek kamu tuh. Cuman emak pikir kapan lagi ujian kesabaran kalau bukan sekarang. Cakep. Udah bawaan udah nyekek aja nih. Cuman elu nih mantu yang kacau. Tapi emak percaya semua adalah karena Allah. Sesungguhnya mengambil bukan mantu emak, tapi mengambil adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu emak cuma bilang, ya mau diapain lagi. Tapi rupanya kesabaran emak bawa ke air mata tahajud, emak bawa ke air mata duha. Ternyata emak gak sia-sia. Itu kita makan nasi mandi gak jadi tuh, kita nangis aja beramai-ramai sekeluarga tuh. Bawaan udah pengen masuk lagi Masjidil Haram, kita tawaf lagi bareng-bareng, subhanallah. Coba kalau kemudian kita kehilangan kesabaran, mantunya hilang kesabaran, mertuanya hilang kesabaran. Ya, kita punya istri hilang kesabaran, anak-anak kita hilang juga kesabaran. Bubar, rumah tangga menjadi bubar. Lalu keluarga ini tidak pernah akan imun. Dapat mantu yang baru terulang lagi kejadian, bubar lagi. Lah sampai kapan kita istiqomahnya hidup? Sampai kapan kita sakinahnya hidup? Maka inilah kemudian Allah bilang, ajrahum bighairi hisab. Pahalanya besar sekali. Yang satu lagi, inna dzalika min azmil umur. Kita terus insyaallah setelah yang satu ini. Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah, para pemirsa. Semalam saya SMS ke salah satu sahabat ya, salah satu abang, salah satu guru, Pak Anggito Abimanyu. Saya SMS ke dia. Bagaimana Jogja? Bagaimana Kaliurang? Ya. Bagaimana istilahnya Sleman lah. Jawaban beliau pas dengan kajian kita. Insyaallah Ustaz, masyarakat Sleman, Yogyakarta dan sekitarnya sabar dan tabah menerima cobaan ini. Coba kalau kita ngelihat televisi kemarin tayangan-tayangan MNC TV. Yang kita lihat adalah wajah orang-orang yang nerimo gitu loh, turun dari gunung. Sebaliknya kita nih orang kota nggak pernah nerima. Nerima loh mereka turun dengan pengetahuan bahwa rumahnya akan habis, rumahnya akan hancur, rumahnya akan binasa. Terima aja. Semalam ada tayangan seorang ibu yang berdiri di belakangnya ada bayinya yang kena wedus gombel itu. Yang kena apa? Hawa panas mukanya sampai ya Allah ya salah. Bisakah kita seredo dia? Waduh kayaknya belum tentu. Kita anak batuk aja udah panik. Saya punya pesantren Pak, sakit dikit dijemput anaknya, sakit dikit jemput anaknya. Saya bilang nggak akan dapat keajaiban pesantren kalau begini. Tapi kan anak saya gini. Udahlah nggak dapat keajaiban pesantren. Jadi gimana maksudnya apa saya diem aja? Loh diem aja kan juga tidak kita kerjakan. Kita ngerjain sesuatu. Gitu anak sakit, jadi ladang amal teman-teman yang mendoakan. Parkir dulu teman-teman. Kitab-kitab tuh ditutup semua. Mereka semua ngambil wudhu, sholat 2 rakaat buat si fulan yang sakit. Kan jadi pelajaran. Tapi kalau kita nggak sabar. Walaman sobaro dan tidak gofaro. Sabar sih sabar tapi tidak gofaro. Maka pembelajaran ini akan kurang. Empati teman ke teman yang lain. Ya udah biasa aja, orang ada ibunya kok nggak usah kita urusin. Orang ada bapaknya kok nggak usah kita urusin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa pesantren bilang udah nggak usah ada handphone begininya nih. Tenang aja, Pak, tenang. Jadi yang ngambilin air temennya, yang ngantri makanan, ya buat temennya adalah temennya, kan subhanallah. Ketika si fulan sakit menjadi ladang amal buat yang lain. Kita mesti belajar tuh mereka orang-orang yang dulu di tsunami Aceh. Ada seorang ibu yang langsung kehilangan 7 anggota keluarganya. Ada seorang bapak yang langsung kehilangan 5 anggota